Bab 3886, spesialisasi dari kampung halaman. Ye Bufan mengangguk, ya, kami kembali lagi. Zhao Ya berseru kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Kami jelas telah menempuh perjalanan jauh, mengapa kami kembali ke sini? Ye Bufan berkata, ini sangat sederhana, karena ini adalah sebuah labirin. Mulanzi menunjukkan ekspresi keheranan, labirin, benarkah? Mungkinkah itu sebuah formasi? Petik 2. Ini bukan labirin. Ye, Bufan berkata, semua yang ada di sini nyata, ini memang labirin yang dibangun. Itu akan sedikit merepotkan. Petik 2. Ekspresi Mulanzi serius, ayahku pernah berkata bahwa jatuh ke dalam labirin 100 kali lebih merepotkan daripada jatuh ke dalam labirin. Petik 2. Karena semua yang ada di sini nyata, jika tidak bisa menemukan jalan keluarnya, Anda hanya bisa terjebak di dalam. Petik 2. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dewa terbiasa menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menemukan jalan mereka, tetapi di labirin, kesadaran spiritual mereka biasanya ditekan. Sama seperti sekarang, Anda bahkan tidak dapat melihat 10 meter, dan Anda tidak dapat melihat, bahkan tidak melihat jauh, itu tidak berpengaruh sama sekali. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Zhao Ya segera menjadi gugup, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu berarti kita tidak akan pernah bisa keluar? Mulanzi berkata, ayah saya berkata bahwa metode yang paling sederhana seringkali merupakan yang paling efektif. Cara terbaik untuk mengatasi labirin tersebut adalah dengan membongkarnya, sedikit demi sedikit, dan kemudian keluar setelah membongkar semuanya. Petik 2. Tapi ini adalah gua peninggalan kekuatan kuno. Mungkin sulit untuk membongkar labirin ini sepenuhnya. Petik 2. Ini terlalu buruk. Zhao Ya memandang Ye Bufan, kakak senior Ye, apakah kamu membawa cukup makanan? Kita tidak akan mati kelaparan di sini, kan? Petik 2. Dengan baik, Ye Bufan berpikir dalam hati, dia benar-benar seorang pecinta kuliner. Saat ini, dia masih memikirkan makanannya yang enak. Saya punya cara untuk keluar. Mulanzi meliriknya dengan rasa tidak percaya di matanya. Tuan Ye, apakah Anda yakin? Apakah Anda mencoba menghibur kami? Petik 2. Dalam kesadarannya, ayahnya adalah Raja Abadi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap labirin itu. Dia hanya bisa membongkarnya. Dia tidak percaya bahwa pemuda ini memiliki metode lain. Ye Bufan berkata, sebenarnya, prinsipnya labirinnya sangat sederhana. Ini membingungkan keenam indera orang, dan kemudian menghalangi jalan keluarnya, sehingga kemanapun Anda pergi, Anda hanya bisa kembali ke titik awal. Mulanzi mengangguk, ya, justru karena itulah sulit untuk dipecahkan. Ye, Bufan berkata sambil tersenyum, jadi kalau kita ingin keluar, kita tidak membutuhkan 6 indera saja, agar kita tidak dibingungkan oleh labirin. Zhao Ya tampak terkejut, saudara Ye, apakah kamu tidak bingung? Bagaimana kita bisa berjalan tanpa ke-6 indera? Petik 2. Gunakan ini. Petik 2. Ye Bufan membalik pergelangan tangannya, dan sebuah drone muncul di telapak tangannya. Saya harus mengatakan bahwa Distrik 51 telah menyiapkan banyak hal ini, dari berbagai jenis dan gaya, dan saya telah menggunakan kurang dari setengahnya sejauh ini. Senjata ajaib apa ini? Melihat drone itu, mata Mulanzi dan Zhao Ya dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ye, Bufan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia mengeluarkan remote control untuk mengendalikan drone, memilih arah langsung ke depan dan menekan tombol. Dengan suara mendengung, drone itu terbang ke depan, diikuti oleh beberapa orang. Di belakang, tidak jauh pergi, Zhao Ya berteriak, kakak senior Ye, itu tidak benar, kamu mulai berputar-putar. Kamu tidak perlu khawatir, ikuti saja. Ye, Bufan secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Yang membingungkan dalam labirin adalah 6 indera manusia. Sekarang dia tidak bisa menghitung apa yang dia lihat dengan matanya. Drone ini mengandalkan kontrol mekanis dan tidak menggunakan mata atau telinga untuk melihat. Untuk mendengarkannya, tidak ada perasaan dan keraguan manusia, sehingga tidak akan ada kesalahan dalam pengoperasiannya.
Semua orang sepenuhnya menyerahkan pengetahuan mereka dan mengikuti drone selama lebih dari 1 jam. Meskipun pemandangan di depan mereka tetap tidak berubah, mereka tidak kembali ke titik awal sebelumnya. Zhao Ya berkata, "Saudara Ye, apakah ini baik-baik saja? Saya merasa kita belum keluar." Ye Bufan berkata, "Karena kita tidak kembali. Ini berhasil," ekspresi ketidakpuasan di wajahnya, "Ya. Saya tidak tahu siapa yang tidak melakukan apa-apa dan benar-benar membuat labirin sebesar itu, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan." Suara mendengung dari drone di depannya. Drone itu berputar dan bergetar, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. "Kakak senior Ye, ada apa dengan makanan khas kampung halamanmu?" Dia melihat drone di tanah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ye Bufan tersenyum tipis, "Sederhana sekali. Kita telah keluar dari labirin." "Kita telah keluar? Bagaimana ini mungkin?" Mulanzi berkata dengan tidak percaya, "Kami jelas masih dalam labirin, dan tidak ada perubahan. Inilah kepintaran tata letak di sini." Ye Bufan menunjuk ke depan dan berkata, "Tempat kita berdiri sekarang adalah sebuah labirin, tapi di depannya sudah ada deretan hantu. Oleh pantom arai sama persis dengan Maze. Orang awam tidak merasakannya sama sekali. Medan magnet, bahkan remote control di tangan akan kehilangan sinyalnya, sehingga akan terjatuh. Saya harus mengatakan bahwa gagasan pihak lain ini sungguh luar biasa, sepenuhnya mulus, dan sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya. Ini terlalu aneh." Dia melihat semua ini dengan jelas, tetapi bahkan jika Mulanzi dan yang lainnya menerobosnya, mereka tidak dapat melihat perbedaan apapun antara susunan ilusi dan labirin. "Kamu tidak percaya, kan? Kamu akan mengetahuinya saat kamu masuk." Ye Bufan memimpin semua orang ke depan, menyingkirkan drone, dan kemudian menunjuk ke sebuah pohon besar di sebelahnya. "Kamu bisa pergi dan menyentuhnya. Aku akan mencobanya." Zhao Ya mengulurkan tangan untuk menyentuh batang pohon karena penasaran, tapi dia melewatinya dan tidak menyentuh apapun. Gadis kecil itu berseru, "Ini benar-benar ilusi." Ye Bufan berkata, "Susunan ilusi ini memang diatur dengan sangat cerdik dan sunyi. Jika kamu tidak mengetahuinya, kamu tidak akan pernah keluar dari tempat ini selama sisa hidupmu. Mulanzi memuji, "Memang benar. Teknik 10.000 binatang raja jahat sangat pintar sehingga hampir mustahil untuk mencegahnya." Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia baru saja mengalami formasi ini, dan auranya masih sangat kuat, baru. Itu tidak akan terlalu lama, dan itu pasti tidak datang dari tangan 10.000 binatang jahat. Termasuk formasi 7 pembunuhan kamikaze sebelumnya, formasi pelindung di luar semuanya dibuat oleh orang yang sama, dan orang ini bukanlah penguasa jahat 10.000 binatang. Hanya saja dia tidak mengerti. Jika masuk akal untuk membentuk hanya satu formasi pelindung, tujuannya adalah untuk mencegah orang lain masuk dan secara eksklusif menikmati harta karun yang ditinggalkan oleh reruntuhan kuno. Namun di balik itu ada formasi hantu dan formasi pembunuhan. Jika Anda punya waktu, mengapa tidak mengambil harta karun itu saja? Apakah perlu bersusah payah seperti itu? Dia bingung, tapi yang lain tidak bisa berpikir sebanyak itu. Zhao Ya berkata, dengan cemas, "Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa keluar dari formasi ilusi ini? Alangkah baiknya jika orang tua dari Villa Senji ada di sini. Saya yakin dia bisa menghancurkan formasi." Ada sesuatu di hatinya. Khawatir, formasi di depanku sepertinya levelnya sangat tinggi dan tidak bisa dipatahkan oleh orang biasa. Pada saat ini, Xiao Qing, yang sedang memainkan permainan itu, mengerutkan bibirnya. "Apakah kamu berbicara tentang orang tua jahat itu?" Keterampilan dot matriksnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara Ye. Dia tidak lebih dari omong kosong. Bab 3387, Formasi Berkelanjutan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Qing, baik Mulanzi maupun Mulanzi tercengang. Sebelumnya, tidak ada yang mengira bahwa Ye Bufan masih merupakan master formasi abadi. Master alkimia abadi, seperti master formasi abadi, umumnya adalah monster tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Setidaknya pria parubaya seperti itu unik,
setidaknya saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah keterkejutan singkat, wajah Zhao penuh dengan kegembiraan. Saudara Ye, apakah ini benar? Apakah Anda benar-benar seorang master formasi abadi? Lebih kuat dari orang tua Wu Yuanlang itu? Ye Bufan tersenyum sedikit, jika itu benar atau tidak, kamu akan segera datang. Kamu tahu itu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan menendangnya keluar, lalu terdengar bunyi klik, dan mata formasi hantu itu ditendang hingga berkeping-keping. Formasinya rusak, dan pemandangan di depan semua orang berubah. Gunung dan sungai sebelumnya telah hilang sama sekali, dan yang muncul di depannya adalah serangkaian tangga batu biru. Di ujung tangga batu terdapat aula besar. Dari segi momentum dan skalanya, tidak lebih buruk dari yang ada di pintu masuk sebelumnya, memancarkan suasana kuno dan terpencil. Kakak senior Ye, kamu benar-benar luar biasa. Zhao Ya dengan bersemangat mengayunkan tinjunya dan bersorak. Sudah lama ku bilang padamu, lelaki tua itu bukan apa-apa di depan kakak Ye. Xiao Qing menatap mulutnya dengan ekspresi jijik, lalu kembali memainkan konsol gamenya. Mulanzi menatap Ye Bufan, dengan kilatan cahaya di matanya lagi. Dia menyadari bahwa semakin lama dia tinggal bersama pria ini, semakin sedikit dia bisa memahaminya. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia sama sekali tidak menganggap serius peri hebat ini, berpikir bahwa dia hanyalah karakter biasa-biasa saja. Namun kemudian perlahan-lahan saya menyadari bahwa saya salah, dan sangat salah, seolah-olah tidak ada kesulitan yang dapat menghentikan orang ini. Pengetahuannya telah disegarkan lagi, dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih seorang master formasi abadi yang sangat berprestasi. Ayo pergi, ayo kita lihat harta karun apa yang ada di sana, jangan biarkan bajingan itu membawa kita ke sana dulu. Zhao Ya mengetahui bahwa harta karun yang ditinggalkan oleh penguasa jahat 10.000 binatang ada di aula ini, dan bergegas menuju batu itu melangkah dengan penuh semangat. Hati-hati, Ye Bufan mengulurkan tangannya dan menariknya kembali. Ada apa, kakak senior Ye, bukankah kamu mengatakan bahwa formasinya telah rusak? Zhao Ya tampak bingung. Ye Bufan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada satu formasi di sini? Ah, apakah ini juga bohong? Zhao Ya bergerak, dan sepotong kerikil jatuh ke telapak tangannya, dan dia melemparkannya menuju tangga batu di depan. Terjadi ledakan keras, dan batu itu pecah berkeping-keping. Saudara Ye, ini bukan formasi fantasi. Ini nyata. Apakah kamu salah? Ye Bufan tidak menjawab. Dia juga mengambil sepotong kerikil di tangannya dan melemparkannya ke tangga batu kelima. Kali ini benar-benar berbeda dari yang dimiliki Zhao Ya tadi. Batu itu tidak mengeluarkan suara saat menyentuh tangga batu. Batu itu langsung dipotong menjadi bubuk batu dan dihamburkan oleh angin. Beberapa orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka ada barisan pembunuhan yang tersembunyi di posisi itu, dan itu sangat kuat. Meski jaraknya puluhan kaki, mereka masih bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Zhao Ya sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Mulanzi juga terkejut. Jika Ye Bufan tidak ada di sini, dia tidak akan menyadari ada formasi yang tersembunyi di sana. Tuan Ye, formasi macam apa ini? Mengapa begitu tersembunyi? Ini adalah formasi berantai. Ye Bufan berkata, metode lawan sangat jahat. Pertama, dia menggunakan labirin untuk membingungkan pikiran orang, dan kemudian diam-diam menggunakan formasi ilusi. Dalam hal ini, bahkan jika seseorang mampu menerobos formasi hantu, mereka pasti santai, berpikir bahwa semuanya telah berakhir, dan kemudian menyembunyikan formasi pembunuh hantu lainnya. Zhao Ya mengulurkan tangan dan menekan dadanya yang tinggi, dipenuhi rasa takut. Untungnya, kakak senior Ye ada di sini, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Mulanzi juga ketakutan. Formasi itu diatur dengan sangat cerdik sehingga tidak mungkin untuk mencegahnya. Zhao Ya bertanya, kakak senior Ye, bisakah kamu menghancurkan formasi pembunuh hantu ini? Sederhana sekali, cukup satu tendangan. Meskipun formasi ini diatur dengan sangat cerdik, levelnya tidak tinggi. Ini hanya formasi level ke-7.
Mudah bagi Ye Bufan untuk menghancurkannya sekarang. Dia melangkah maju lagi dan menendangnya keluar. Hanya ada satu klik kecil terdengar, lalu pemandangan di depan mereka berubah lagi. Tangga batunya masih sama, tapi bukannya mengarah ke aula utama, mereka berubah menjadi platform tinggi. Melihat sekeliling, mereka berada di aula besar jika bukan karena penambahan platform batu di tengahnya. Ye Bufan akan mengira itu adalah aula utama yang dia masuki sebelumnya. Ye Bufan langsung mengerti bahwa aula utama sebelumnya adalah pintu masuk, dan lokasinya saat ini adalah titik akhir. 6 lubang hanyalah sebuah lorong. Tidak peduli jalan mana yang mereka pilih sebelumnya, tujuan akhir mereka akan berada di sini, tapi level yang mereka alami mungkin sangat berbeda sisi berlawanan. Melolong keluar dari lubang, itu adalah Zhao Jiushu dan yang lainnya. Dibandingkan dengan Ye Bufan dan yang lainnya, orang-orang ini tampak sedikit malu. Meskipun 3 Dewa Luo yang agung tidak terluka, pakaian mereka sedikit berantakan terlihat bahwa perjalanan mereka tidak damai, dan harga yang mereka bayar sangat mahal yang lainnya. Semua orang menunjukkan ekspresi keheranan, mereka adalah tim yang terdiri dari 3 Dewa Luo yang hebat, dan Wu Yuanlang adalah orang kuat di Villa Tianji, yang mahir dalam formasi dan teknik Tianji dalam keadaan malu. Menurut pendapat mereka, hanya mereka yang bisa melewati level sulit seperti itu, dan tidak mungkin orang lain melakukannya. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan dan yang lainnya akan tiba pada waktu yang sama dengan mereka, dan bahkan sampai di sana. Kurang lebih cepat, Geng Junseng bahkan lebih terkejut dan marah. Dia dipermalukan oleh penolakan Mulanzi sebelumnya, dan dia merasa sangat kesal. Namun, dia juga menemukan alasan yang menghibur untuk dirinya sendiri, berpikir bahwa penolakan Mulanzi terhadapnya adalah penolakan. Dengan kesempatan ini, ketika dia mendapatkan harta karun dari penguasa jahat segala binatang, pihak lain pasti akan menyesalinya. Ye Bufan hanyalah peri roh yang hebat, bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat? Pria super kuat, dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya, tetapi juga pada kekuatan Wu Yuanlang di sepanjang jalan. Pencapaian formasi. Mungkinkah perjalanan lawannya sangat damai dan tidak ada formasi yang menghalanginya? Hanya bisa mengaitkan kedatangan Ye Bufan dengan keberuntungan. Dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa lawannya adalah master formasi abadi, dan saya tidak percaya bahwa saya bisa bersaing dengan Wu Yuanlang luar biasa. Ketika semua orang tercengang, Zhao Ya mengangkat tangannya dan menunjuk ke platform tinggi. Kakak senior Ye, lihat, apa itu? Petik 2. Bab 3388 Kitab Surga yang Benar dan Salah. Tujuan akhir setiap orang yang datang ke sini adalah untuk mendapatkan harta karun yang diwariskan dari zaman kuno. Ketika Zhao Ya berteriak, dia segera mengalihkan perhatiannya dari Ye Bufan dan melihat ke arah platform batu. Platform batu di depan saya sangat tinggi, tingginya sekitar 20 kaki. Tidak banyak benda di atasnya, kecuali cahaya dan bayangan berbentuk telur emas pucat di tengahnya. Ini adalah penghalang pelindung yang sangat kuat, tetapi transparan. Anda dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, dan itu adalah sebuah buku. Buku ini lebih besar dari gulungan biasa, berwarna perunggu dan memancarkan suasana perubahan zaman kuno. Di tengah halaman, ada 4 karakter kuno dengan naga terbang dan burung phoenix, buku surgawi Inochen. Ye Bufan tertegun sejenak. Dia jelas memegang buku surgawi Wugu di tangannya, jadi mengapa ada buku lain yang keluar ke sini? Dia kaget, sementara yang lain sedikit kecewa. Kitab surga yang tak bernoda terkenal di seluruh alam abadi, tetapi tidak dapat dipraktikkan. Namun kini semua orang telah melalui banyak kesulitan untuk akhirnya sampai di sini, dan pada akhirnya hanya ada buku seperti itu. Dalam hal level, buku ini benar-benar yang tertinggi. Namun dari segi kegunaannya pada dasarnya setara dengan tidak ada apa-apa, karena tidak ada yang bisa mempraktekkannya sama sekali. Dengan kata lain, ini sangat mudah. Segera, mata semua orang beralih dari platform tinggi dan mengamati area sekitarnya untuk melihat apakah ada keuntungan lain. Akibatnya, seluruh aula menjadi kosong, bahkan tidak ada sehelai rambut pun di dalamnya, dan mau tidak mau saya merasa sangat kecewa. Pada saat ini,
cahaya dan bayangan tiba-tiba muncul di platform tinggi. Itu sangat buram dan penampilannya tidak jelas, tapi dia tahu bahwa dia adalah pria yang sangat agung. Saya menyambut Anda di gua saya. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar nama pihak lain. Ini adalah kekuatan kuno, salah satu kekuatan tertinggi dalam legenda. Cahaya dan bayangan jelas merupakan pikiran spiritual yang ditinggalkan oleh penguasa jahat 10.000 binatang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar legenda orang tua itu. Pada awalnya, itu hanyalah monster peri, tapi kemudian berubah menjadi bentuk manusia dan mempraktikkan keterampilan manusia. Bertujuan untuk mencapai puncak kaisar abadi. Dunia hanya tahu bahwa saya mempraktikkan keterampilan manusia, tetapi mereka tidak tahu apa yang saya praktikkan adalah buku surgawi wushu. Dan hanya benda suci seperti buku surgawi yang dapat memungkinkan saya menjadi manusia. Monster itu benar-benar berubah menjadi manusia, bukan hanya kulit kosong. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang merasakan kekacauan di hati mereka. Bukankah ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil mengamalkan kitab surgawi yang tak bernoda? Ternyata berita ini salah. Penguasa jahat 10.000 binatang telah berkultivasi puluhan ribu tahun yang lalu, dan telah mencapai pencapaian yang luar biasa. Pada saat ini, hati semua orang gelisah, dan mata mereka menatap buku di dalam perisai cahaya. Pada saat yang sama, ada juga beberapa keraguan. Buku surgawi wugu jelas berada di luar, mengembara dari alam surga atas ke alam surga bawah, dan sekarang sedang dilempar ke berbagai lelang besar. Cahaya dan bayangan sepertinya bisa merasakan keraguan semua orang, dan melanjutkan, untuk mencegah orang mengintip rahasiaku, aku membuat buku surgawi palsu dan menaruhnya di luar, tapi buku itu benar-benar tetap ada di tanganku. Jika aku tidak melakukannya saya tidak dapat menebaknya. Jika salah, pasti ada buku tak bernoda yang beredar di luar, dan tidak mungkin untuk berlatih selama bertahun-tahun. Karena itu palsu, dan itu ditulis oleh saya, dan yang asli disembunyikan di sini. Itu dia. Zhao Jiushu dan yang lainnya tiba-tiba menyadari, tidak heran tidak ada yang bisa memahami buku surgawi tak bernoda selama puluhan ribu tahun. Ternyata itu hanya palsu. Mengetahui semua ini, mata mereka menjadi lebih tajam ketika mereka melihat buku surgawi wushu. Semua orang ingin terbang ke angkasa, semua orang ingin meraih kesuksesan besar. Memang sulit untuk mencapainya, tapi buku di depan saya ini memang bisa. Bahkan monster-monster pun dapat bercita-cita mencapai puncak kaisar abadi setelah pelatihan, apalagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, buku ini benar-benar menyulut hasrat setiap orang. Saya telah mencapai puncak kaisar abadi dan telah menjelajahi dunia lain. Buku surgawi wugu adalah objek spiritual langit dan bumi. Tidak baik jika mengambilnya. Mari kita simpan untuk orang-orang di masa depan yang ditakdirkan untuk menjadi ditakdirkan. Setelah selesai berbicara, Guangying mulai perlahan hilang, dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi, dan aula menjadi sunyi senyap. Segalanya tampak begitu alami dan hidup. Jika bukan karena buku surgawi wuguan di tangannya, dan jika Ye Erlang belum berhasil mempraktikkannya, Ye Bufan mungkin akan benar-benar mempercayainya. Walaupun aku masih belum mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi, satu hal yang pasti, kitab tak bernoda itu pasti palsu, dan itu benar-benar ada di istana Raja Naga milikku. Otaknya berputar cepat. Sejak memasuki reruntuhan kuno, dia menemukan banyak keraguan. Misalnya, cahaya dan bayangan emas barusan jauh lebih lemah dari aura Dewa Pedang Pertama Abadi Wuming dan yang lainnya, dan tidak memiliki kekuatan yang kuat sama sekali. Jika ini saja tidak menjelaskan apa-apa, mungkin karena lawannya terlalu tua dan auranya sudah terlalu melemah. Namun jika digabungkan dengan formasi pelindung tingkat 8 di depan reruntuhan, formasi 7 pembunuhan kamikaze, dan berbagai pengaturan di dalam lubang, semuanya menjadi tidak sesederhana itu. Dengan menggabungkan semua ini, Ye Bufan dapat dengan mudah memberikan jawabannya. Semua ini salah, itu semua adalah tindakan yang disengaja oleh orang yang mengatur formasi. Saya harus mengatakan bahwa pemikiran pihak lain terlalu teliti. Jika dia tidak mendapatkan warisan pengobatan kuno, dia tidak akan bisa melihat kekurangan dalam formasi.
Jika bukan karena buku surga abadi ada di tangannya dan dia telah mengetahui rahasianya, dia mungkin benar-benar percaya apa yang dikatakan pihak lain. Sangat disayangkan bahwa secara kebetulan, pihak lain bertemu dengannya, dan kebohongan yang dia tinggalkan merugikan diri sendiri. Tapi inilah masalahnya. Reruntuhan kuno di sini pasti nyata. Dengan kata lain, manfaat yang ditinggalkan oleh penguasa jahat 10.000 binatang telah diambil oleh orang itu. Tetapi karena dia telah memperoleh harta itu dan pergi, mengapa Anda masih bersusah payah mengaturnya di sini? Pihak lain memiliki tingkat kultivasi yang kuat dan pencapaian formasi yang tinggi, jadi dia pasti tidak akan kenyang. Lalu dia menciptakan begitu banyak hal, membuat buku abadi palsu, dan mengarang cerita yang bisa membangkitkan keserakahan di hatinya. Ye Bufan terkejut saat memikirkan hal ini, dan punggungnya langsung basah oleh keringat dingin. Tujuan lawan adalah untuk membunuh para abadi yang datang ke sini. Terlihat dari formasi yang mereka buat sebelumnya bahwa mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha apapun. Mereka yang bisa dibunuh akan dibunuh, dan mereka yang tidak bisa dibunuh pada akhirnya akan meninggalkan kitab surgawi, memungkinkan mereka yang tiba di sini untuk bertarung satu sama lain. Tapi siapa orang yang bersembunyi di baliknya, dan mengapa dia melakukan ini? Apa gunanya membunuh begitu banyak orang terhadapnya? Belum ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini, tapi tujuan pihak lain sudah jelas, yaitu membunuh orang-orang yang datang ke sini. Hanya Ye Bufan yang bisa melihat semua ini. Yang lain benar-benar terobsesi dengan itu dan tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Pada saat ini, apakah itu 3 murid Geng Junseng atau 3 puncak Dewa Daluo Zhao Jiushu, Bai Mengyao, dan Wu Yuanlang, mata mereka berdebar-debar karena api hasrat. Kitab tak bernoda, kitab suci yang dapat mengubah monster menjadi kaisar abadi, ada di hadapan Anda, dan tidak ada alasan untuk melepaskannya apapun yang terjadi. Bab 3389, Makan Melon dan Tonton Pertunjukan. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan? Sebagai makhluk abadi, menghadapi buku surgawi Inochen yang luar biasa, mustahil bagi Mulanzi untuk tidak tergerak. Tapi dia tetap tenang dan tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, dia diam-diam mengirimkan pesan itu kepada Ye Bufan. Menurutnya, kekuatan yang ditunjukkan oleh Leng Qingqiu tidak boleh kalah dengan Zhao Jiushu dan lainnya sama sekali, dan dia juga memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan buku surgawi Wugu. Dan Mulanzi tidak berpikir Ye Bufan akan menyerah. Bagaimanapun, hal-hal seperti kitab surga memiliki daya tarik yang besar bagi semua orang. Selain itu, pihak lain mengalami banyak kesulitan untuk memasuki reruntuhan kuno bukan hanya untuk mencari peluang dan harta karun. Cepat mundur, ayo pergi. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah Ye Bufan segera mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas menuju lubang tempat dia datang, dan menghilang di dalam pintu masuk lubang dalam sekejap mata. Xiao Qing selalu terikat padanya, dan mengikutinya kemanapun dia pergi tanpa memperhatikan pergerakan di sini. Leng Qingqiu bahkan lebih seperti bayangan, mengikuti Ye Bufan kemanapun dia pergi tanpa ragu-ragu. Ini, Mulanzi tertegun. Dia tidak bisa membayangkan seseorang bisa mengabaikan keberadaan buku Inochen. Tapi itulah yang terjadi, semua orang pergi, dan tidak masuk akal baginya untuk tinggal di sini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kitab surga. Setelah ragu sejenak, dia segera membuat keputusan, menarik Zhao Ya mengejarnya, dan menghilang ke dalam lubang dalam sekejap mata. Geng Junseng sedikit tercengang saat semua orang di depannya pergi. Ketika dia melihat buku surgawi muncul, dia mulai membuat rencana di benaknya, berencana menggunakan tangan 3 orang kuat dari Zhao Jiushu untuk melenyapkan Ye Bufan. Lagi pula, membunuh orang dan menyita harta adalah hal yang normal. Jika kitab surga tidak muncul, Dewa Luo yang agung ini mungkin tidak akan peduli dengan roh agung yang abadi. Tapi sekarang sangat berbeda. Ini adalah operasi dasar untuk melenyapkan semua lawan untuk mendapatkan harta karun. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan tidak akan tergoda oleh buku surgawi Wugu sama sekali, dan akan berjalan begitu tegas dan cepat, bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk tampil.
Sial, kamu beruntung. Dia diam-diam marah, sementara Bai Mengyao tersenyum cerah. Anak kecil yang bijaksana, aku sangat menyukainya. Sayang sekali dia pergi seperti ini tanpa menunggu orang lain mencintainya. Pria ini terlihat menawan seperti bunga, tapi dia sangat seksi saat menggerakkan tangannya baru saja melakukannya. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Untungnya, Ye Bufan bergerak cukup cepat dan tidak memberinya kesempatan untuk pamer. Tidak apa-apa untuk pergi, jadi kita tidak perlu melakukan apapun. Zhao Jiushu memandang dua orang di depannya, kalian berdua, menurutmu bagaimana kita harus membagikan buku surgawi ini? Sesederhana ini, kita adalah teman lama selama bertahun-tahun, tidak mungkin karena hal ini merusak keharmonisan. Bai Mengyao berkata, tidak ada cara untuk membagi buku surgawi Wugu, dan tidak ada gunanya jika kita memisahkannya. Dari kita mendapatkannya dulu lalu membacanya bersama. Wu Yuanlang mengangguk, ini adalah metode yang bagus. Mari kita lihat bersama-sama. Siapa yang bisa mendapatkan berapa banyak tergantung pada keberuntungan pribadi. Zhao Jiushu juga mengangguk setuju, ini yang terbaik. Bai Mengyao terkikik, karena semua orang tidak punya pendapat. Itu tetap sesuai aturan lama, kita bertiga bekerja sama untuk membuka penghalang pelindung ini terlebih dahulu. Zhao Jiushu berkata, ya, kita harus cepat siapa yang tahu jika Raja Abadi lainnya akan tiba nanti. Di sini, saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan saat itu. Wu Yuanlang melihat ke penghalang di depannya, jangan khawatir tentang ini. Menurut pengalaman saya, kami bertiga bekerja sama dapat memecahkannya hanya dengan satu pukulan. Di dalam lubang, Ye Bufan tidak pergi setelah masuk, tapi berhenti. Zhao Ya mengikuti di belakang dan sedikit terkejut, kakak senior Ye, kenapa kamu tidak pergi? Mulanzi juga bingung. Karena Ye Bufan menyerahkan buku keabadian surgawi, dia harus pergi dari sini secepat mungkin. Mengapa dia berhenti lagi? Mengapa kamu pergi? Masih ada pertunjukan besar yang menunggu kita. Dia tersenyum tipis dan kembali ke pintu masuk gua bersama beberapa orang. Lubang ini dirancang khusus agar kesadaran spiritual tidak bisa masuk sama sekali. Dia mengangkat tangannya untuk memasang penghalang, lalu duduk bersila. Kakak senior Ye, apa yang kamu lakukan? Zhao Ya mengikuti dan duduk di sebelahnya. Petik 2. Pernahkah Anda mendengar tentang makan melon dan menonton film? Pasti akan ada drama suatu saat nanti. Petik 2. Ye Bufan mengangkat tangannya setelah berbicara, dan semangka hijau besar muncul di depan beberapa orang. Karena kita telah sepakat untuk makan melon dan menonton pertunjukan, kita harus menepati janji, dan melon ini secara alami sangat diperlukan. Cahaya dari pisaunya menyala, dan semangka dibagikan secara merata. Potong dan berikan masing-masing orang sepotong. Semua orang duduk di sini dengan gembira makan dan menonton. Di aula utama, Zhao Jiushu dan yang lainnya tidak memperhatikan apakah Ye Bufan pergi mata, peri roh yang hebat tidak berbeda dengan semut. Tidak ada perbedaan sama sekali. Pada saat ini, ketiga orang itu berdiri dalam segitiga di sekitar penghalang Wushu Tiansu, sementara Geng Junseng dan yang lainnya terus mundur, karena takut terpengaruh. Bai Mengyao berkata dengan suara menawan, saya memanggil 1, 2, 3, semuanya. Dua orang lainnya mengangguk setuju. Petik 2, 3, 2, 1. Bai Mengyao berteriak sampai akhir, dan penguasa Tianji di tangan Wu Yuanlang memunculkan cahaya hitam di langit dan menabrak penghalang. Tapi benar di sini pada saat itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang perunggu raksasa di tangan Bai Mengyao sedang menebas ke arah atas kepalanya. Dengan cahaya pedang di seluruh langit. Tidak hanya itu, pedang perak di tangan Zhao Jiushu juga menebas dengan niat membunuh. Ini, Wu Yuanlang benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dua orang yang menertawakan satu sama lain akan tiba-tiba menyerangnya. Sebagai master formasi abadi tingkat 8, dia telah mempelajari formasi selama bertahun-tahun dan tidak tahu banyak tentang sifat manusia. Apalagi, sebagai orang kuat di Villa Tianji, dia dihormati oleh semua orang kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah menyangka akan diserang dan direncanakan oleh orang lain dari mereka sama kuatnya,
tapi sekarang semua energi abadinya diarahkan ke pelindung. Tidak ada cara untuk melawan. Mereka tidak punya pilihan selain menghindar dengan putus asa, tapi tidak mudah bagi keduanya untuk menghindari serangan penuh. Pedang perunggu Bai Mengyao melintas, dan sebuah lengan terangkat, diikuti oleh pedang perak Zhao Jiushu. Dalam sekejap mata, mereka bertiga berbalik melawan satu sama lain, dan Wu Yuanlang kehilangan kedua lengannya di sana makan melon dan menonton pertunjukan tertegun sejenak. Tidak ada yang mengharapkan perubahan sebesar itu. Bibir merah cantik Zhao Ya ditutupi dengan jus semangka, dan dia menatap segala sesuatu di depannya dengan tatapan kosong. Apa yang terjadi? Mengapa mereka masih bertengkar satu sama lain? Mulanzi berkata dengan ekspresi meremehkan, keduanya masih merupakan dewa Daluo yang kuat, bagaimana mereka bisa begitu tercela? Ye! Bu Fan memiliki senyuman tipis di wajahnya, dan dia sudah menduga semua ini. Itu normal. Saat dihadapkan dengan buku surgawi Wugu, semua orang ingin mengambilnya sendiri. Zhao. Ya berkata dengan bingung, tetapi bukankah mereka setuju bahwa mereka bertiga harus berkonsultasi bersama? Petik 2. Bab 3390, kedua belah pihak menderita kerugian. Menurutmu terlalu sederhana. Ye Bufan melirik gadis kecil itu, pikirkan, bagaimana jika tiga orang membacanya bersama dan salah satu dari mereka mempelajarinya terlebih dahulu. Bisakah dua lainnya menyelamatkan nyawa mereka? Petik 2. Petik 2. Gadis kecil itu tertegun sejenak, lalu menggigit semangka. Aku tidak tahu. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, di antara mereka bertiga, hanya Wu Yuanlang yang bodoh yang akan mempercayai ini semacam retorika. Namun, pasangan ini memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak perlu mendiskusikannya sama sekali. Mereka mendiskusikannya sambil makan melon, dan mereka santai dan nyaman. Luka di tubuh Wu Yuanlang di sebelahnya memang nyata. Kehilangan kedua lengannya pada dasarnya membuat kekuatan tempurnya hilang. Saat ini, dia sedang memelototi dua orang di depannya, matanya penuh amarah. Kalian berdua orang yang tidak tahu malu benar-benar menyerangku. Hahaha, bisakah kamu menyalahkan kami? Jika kamu ingin disalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Bai Mengyao berkata, untuk harta karun seperti buku surgawi Wugu, saudaraku Zhao dan aku bagikan saja, mengapa kamu main-main seperti ini, orang tua? Zhao Jiushu juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu telah mempelajari formasi selama bertahun-tahun. Kamu pasti telah merusak otakmu. Kamu percaya semua yang kamu katakan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbagi kitab tak bernoda dengan kami? Mata Wu Yuanlang meludahkan amarah, kalian berdua jalang, Itianji Villa tidak akan membiarkanmu pergi. Bai Mengyao berkata sambil tersenyum, Tianji Villa sangat kuat, tapi terus kenapa, mereka bahkan tidak tahu bahwa kamu mati di tangan kami. Zhao Jiushu tersenyum dingin, katakan. Benar sekali, bagaimana mungkin orang mati mengirimkan berita itu kembali? Begitu dia selesai berbicara, pedang perak di tangannya sekali lagi meledak dengan cahaya pedang dan tersapu. Meskipun Wu Yuanlang marah, kekuatannya tetaplah kekuatannya, dan dia tidak akan berubah sama sekali karena amarahnya. Sekarang kedua lengannya telah dipotong, tidak ada kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia berbalik dan ingin lari, tapi sayangnya dia menabrak pedang perunggu Bai Mengyao. Wu Yuanlang, yang terluka parah, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali ketika dia menjerit, seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Sebelum Yuan Shen bisa melarikan diri, dia langsung tersapu oleh cahaya pedang Zhao Jiushu. Mati seperti itu, mata Zhao Ya langsung melebar. Ini adalah puncak dari Daluo Immortal. Lalu apa lagi? Ye Bufan berkata, satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah dia tidak punya otak. Dia akan percaya apapun yang dikatakan orang lain. Zhao Ya menatap mulutnya dan berkata, ini benar-benar keuntungan bagi pasangan pelacur ini. Masih akan bertarung. Ye Bufan mengangguk, itu benar. Tentu saja, saya sudah mengatakan bahwa tidak ada yang mau berbagi buku surgawi yang tidak bersalah. Mulanzi tidak dapat mempercayainya, tidak, jika kita terus bertarung, kita berdua akan kalah.
Ye Bufan berkata, itulah yang kamu pikirkan, mereka semua menginginkannya. Dia tidak terluka dan kemudian membunuh lawannya. Bai Mengyao tersenyum menawan setelah membunuh Wu Yuanlang. Saudara Zhao, kami berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Kami memiliki pemahaman yang diam-diam setiap kali kami melakukannya. Zhao Jiushu tertawa keras, itu benar. Mulai sekarang, buku surga yang tak bersalah adalah milik kami. Benar, mari kita buka penghalangnya bersama-sama. Bai Mengyao mengedipkan mata, lalu mengangkat pedang raksasa perunggu itu. 1, 2, 3, lakukan. Dia meneriakkan slogan itu dengan sangat keras, tapi setelah menghitung 3, keduanya berdiri di sana dengan jujur, dan tak satu pun dari mereka yang bergerak. Tentunya, meski di permukaan terlihat ramah, sebenarnya hati mereka sangat berhati-hati, karena takut akan diserang oleh pihak lain saat mengambil tindakan. Bai Mengyao tidak merasa malu, tapi tertawa terbahak-bahak. Saudara Zhao, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu sepertinya tidak mempercayaiku. Zhao Jiushu juga tertawa, kamu tidak mempercayaiku sebaik satu sama lain. Mereka adalah wanita, kamu harus menyerah mereka. Bai Mengyao berkata, sebaiknya kita bergegas dan mendapatkan buku surgawi. Jika Raja Abadi datang nanti, semuanya akan sia-sia dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, tidak ada di antara kita yang bisa mendapatkannya, apapun kali ini. Yixin, serang bersama. Kali ini, Zhao Jiushu menghitung 1, 2, dan 3, tetapi kedua orang itu masih berdiri diam setelah perintah diberikan, dan tidak ada yang mengambil tindakan. Mereka semua adalah rubah tua, dan mereka tidak bisa mempercayai satu sama lain apapun yang terjadi. Jika mereka kehilangannya meski sedikit saja, mereka bisa kehilangan nyawa mereka sendiri. Oh, saudara Zhao, sepertinya ini tidak akan berhasil. Bai Mengyao mengedipkan mata lagi, karena kita tidak percaya satu sama lain, mari kita ganti satu sama lain. Ini cara yang paling aman, menurutmu begitu? Petik 2. Zhao Jiushu berpikir sejenak dan menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Jika tidak, tak satu pun dari mereka akan berani mengambil tindakan. Kapan ini akan berakhir? Kalau begitu, saudara Zhao akan menjadi yang pertama. Kata Bai Mengyao, mundur 10 kaki dan memasukkan pedang perunggu ke belakang punggungnya, menunjukkan bahwa dia tidak berniat mengambil tindakan. Zhao Jiushu mengangkat pedang perak di tangannya dan menebas keras penghalang di depannya. Ada ledakan keras dan penghalang itu bergetar, tapi tidak rusak. Meskipun dia mencoba yang terbaik, bagaimanapun juga, dia hanya satu orang, dan itu jauh lebih buruk daripada 3 orang sebelumnya. Setelah menyelesaikan serangan pedangnya, dia segera mundur 10 kaki dan dengan cepat menyesuaikan energi abadi di tubuhnya. Kali ini Bai Mengyao melangkah maju, menghunus pedang perunggu dari belakang, dan menebasnya dengan pedang yang sama. Terdengar suara gemuruh lagi, dan penghalang itu bergetar lebih hebat lagi, tapi tetap tidak pecah. Zhao Jiushu mengambil tindakan lagi. Melihat penghalang itu menjadi sangat rapuh, dia menjadi semakin cemas. Selama Anda mendapatkan buku surgawi Wusui, apalagi mencapai alam binatang jahat dan raja jahat saat itu, selama Anda mencapai setengahnya, Anda dapat melintasi alam surga bawah dan melintasi alam surga atas. Memikirkan hal ini, energi abadinya berjalan dengan liar, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya, berharap untuk menghancurkan penghalang dengan satu pedang. Pedang perak itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menghantam penghalang pelindung buku surgawi Wushu dengan keras. Ada riak, getaran hebat, dan kemudian suara retakan. Pedang ini benar-benar menembus penghalang pelindung, memperlihatkan buku surgawi Wugu ke udara. Tetapi pada saat ini, sosok itu melintas, dan Bai Mengyao tiba-tiba datang di depannya, dengan pedang lembut emas sepanjang 1 kaki di tangannya, menusuk langsung ke jantungnya. Zhao Jiushu sebenarnya telah memperhatikan pihak lain, terutama pedang raksasa perunggu. Menurutnya, selama lawan menghunus pedangnya, dia bisa langsung bereaksi. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Bai Mengyao, yang licik seperti Bai Mengyao, akan menyerah menggunakan pedang raksasa perunggu yang ia kuasai, dan malah mengeluarkan pedang lembut.
Ayo cepat. Pedang lembut lebih cepat. Masukkan langsung ke dalam hati Zhao Jiushu. Puff. Seteguk besar darah muncrat. Bai Mengyao merasa senang, sepertinya rencananya akhirnya berhasil. Awalnya, mereka bertiga mendambakan kitab surga yang tak bersalah, namun akhirnya jatuh ke tangan mereka sendiri. Tapi sebelum dia bisa tertawa, Zhao Jiushu tiba-tiba memegang pistol pendek berwarna perak di tangan kirinya, yang juga menusuk jantungnya. Kemudian muncul pemandangan aneh. Dua orang berdiri di sana, satu dengan pedang tambahan di dadanya, dan yang lainnya dengan senjata tambahan di dadanya.